Oh, mobilnya dia kan bang atasnya tuh ada yang kaca. Panoramik. Apa panoramik ya bang kayak gitu. Saya kan ngeliat itu jelas banget bang apa ada kaki napak. Itu kaki di atas mobil kayak ada orang jalan gitu. Tapi bukan kayak kita nibak gitu. Itu kayak nempel gini. Itu saya giniin bang. Kakinya tuk hilang. Nah ini saya terakhir dia punya toko di Bekasi di daerah proyek lah gitu bang, daerah Bekasi Timur gitu. Nama daerahnya ya itu bang proyek. Proyeknya lah ya. Iya, nah itu ngobrol nggak nyangkanya ya gitu bang dari efek dampaknya istrinya sampai meninggal. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Agam nih. Halo Bang. Bang, halo Bang. Sehat Bang ya? Sehat Bang. Alhamdulillah. Sebelumnya thank you banget nih Bang. Udah mau nyempetin datang ke channel Kisah Tengah Malam nih Bang. Iya. Sebelumnya cerita Bang Agam tentang security yang belum nonton dulu nih. Nanti linknya gue kasih di deskripsi ya Bang. Itu dijamin bikin merinding nih. Nah Bang, sekarang mau cerita tentang ini teman lu sendiri nih Bang ya? Teman sendiri Bang. Teman sendiri yang melakukan pesugihan. Itu dari tahun berapa Bang? Pertama kali dia melakukan pesugihan? Iya. Jadi tahun 2019 sih Bang. 2019. Baru sih 2019 kemarin. Sampai sekarang? Sampai terakhir dia saya temenin 2022 sih Bang. 2022. Oke, ini Abang sendiri nemenin ke tempat pesugihan itu? Iya, betul Bang. Itu di mana Bang kalau boleh tahu? Di Gunung Kawi Bang. Gunung Kawi. Gunung Kawi. Oke. Iya. Jadi kan banyak nih warga Indonesia yang bisa dibilang tahu lah kalau Gunung Kawi itu banyak tempat orang melakukan itu ya pesugihan Bang ya. Iya. Berarti di situ lu nemenin Bang? Maksudnya dia ritual segala macam. Iya, sampai dia selesai Bang. Kita pulang pergilah gitu. Iya. Itu biasanya kalau nemenin ritual berapa hari tuh Bang? 6 hari Bang. 6 hari, hampir seminggu, buset. Kurang lebih Bang. Kurang lebih. Berarti iya. nemenin ke sana berdua doang nih Bang? Apa ada lagi? Bertiga sih Bang. Bertiga? Ada teman juga. Ada teman lagi? Ada teman juga. Oke, berarti ini teman lu yang satu nih, ini namanya mau disamarin atau gimana nih Bang? Boleh Bang, saya sebutin aja lah. Sebutin aja. Iya. Tapi sebelumnya udah izin Bang? Udah Bang, udah itu. Nah mungkin karena udah minta izin ke temennya Bang ya, mungkin ini buat pelajaran nih Bang ya, buat penonton-penonton. Ibaratnya kalau melakukan pesugihan itu pasti ada resikonya Bang ya. Ada pasti Bang. Dan teman lu ini Bang menyesal Bang? Iya, dia sih dibilang menyesal sih ya, enggak sih Bang sampai sekarang. Iya, bahkan ya begitulah Bang lah. Tapi ini udah bisa dibilang apa ya? Ada korban Bang, tumbal. Iya, makanya setahu saya Bang untuk saya nggak bisa ngatakan itu ya Bang ya. Iya. Karena ini ya dari adiknya meninggal, bahkan istrinya yang sendiri pertama meninggal. Tapi ya saya nggak tahu ya Bang ya, walau alam ya kayak gitu, urusan Tuhan lah gitu. Bisa dibilang nggak tahu ini tumbal atau emang meninggal secara takdir. Iya gitu Bang. Intinya setelah itu usaha dia naik Bang. Naik Bang. Naik banget. Naik banget. Oke, berarti bisa dibilang ya, kok bisa gitu setelah Abang nganterin dia ngelakuin pesugihan, adik dan istrinya meninggal. Iya, benar Bang. Oke. Dan di sini juga kita nggak bakal sebut tempat usahanya Bang ya. Iya benar Bang. Tempat usahanya. Karena tempat usahanya masih ada Bang. Masih Bang. Masih ada. Sampai sekarang. Masih ada. Oke. Masih ada. Makanya itu jadi privasi lah. Pokoknya ini untuk pelajaran aja Bang ya, untuk sobat tengah malam, karena pesugihan itu pasti ada resikonya nih. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Ya. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran nih sama ceritanya Bang Agam, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Oke Bang. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang Agam, jadi gimana ceritanya nih? Nah, awalnya sih tahun 2019 Bang. Saya sih nggak ini sih Bang, bahasanya sih nggak nyangka bahwa dia begitu. Sempat dia ngomong sih awalnya sih dari gini Bang, dari ada rasa sakit hati dari keluarga kali Bang tuh. Pernah ngomong saya Gam begini bla bla bla. Ya Bang itu. Sebenarnya sih dibilang dia Bang, si Ervan ini dibilang orang ada enggak, orang miskinnya orang cukup lah. Itu Bang. Karena dia bapaknya jarang pulang, ibunya juga kan kerja. Dia juga punya almarhum adiknya
si Ervin agak sedikit autis bang, kayak orang kurang lah Oh, gitu. Ervan adanya Ervin. Si Ervan yang teman saya bang, kakaknya. Adanya Ervin. Adanya Ervin bang. Gitu. Ya begitu setiap ini saya tanda kutip ya bang, kayak kekerasan lah kayak gini. Saya bilang, wah gila lu bang. Saya bilang itu kan adik lu gitu, malah dibilang gini malu. Terus saya bilang bang, lanjut gini bang ya, langsung saya bilang lu nggak ini bang untuk usaha gini atau kerja gitu. Gue mah nggak mau kerja kan, gue maunya usaha. Awalnya sih dia punya usaha rumah makan sih bang, rumah makan biasa lah. Iya. Tapi bukan warteg, bukan apa, rumah makan biasa aja umum gitu. Tapi dia juga kok gini-gini banget gitu. Saya 2019 kemarin itu yang bulan Maret ngajakin saya. Itu juga saya nggak nyangka bahwa itu juga tanggalnya pas kita ke sana ke daerah Malang ya bang, lokasi di Malang Gunung Kawi itu. Tanggalnya juga tanggal kayak tanggal Pahing bang. Oh Pahing. Pahing, Safar ternyata masuk di situ. Mungkin kalau orang udah kayak gitu udah kegajlok yang namanya setan kali apa gimana udah gini. Saya juga ngomong bang, lu pikir bener-bener beribu-ribu kali dah. Ini soalnya setahu gue sih yang kayak begini tanda kutip ya bang, pesugihan. Pasti ada resikonya yang abang bilang ya tadi bang. Waduh bang, pokoknya ini urusan gua gitu gini. Saya juga nggak bisa lah bang gitu juga. Udah gitu dia juga kan bawa mobil juga kalau di tol masih belum bisa bang. Singkat ceritanya saya nih dia minta tolong. Saya juga merasanya awalnya kayak kasarnya ditipu bang. Dia ngomongnya mau ke Jawa ke Semarang. Saya sampai ke Tol Bawen ya bang, terus Cipali lah gini. Saya Gang iseng-isengnya main ke Malang. Saya bilang wah jangan-jangan jadi ini. Tapi ibu saya sebelum saya berangkat ibu saya seharinya juga kayak sama saya juga. Gang itu si Ervan kayak orang linglung gitu. Kayak udah kemarin sih ngomong sama mama juga pengen usaha, pengen ngembangin lah gini atau apa dia ada modal gitu. Udah mah biarin siapa tahu pikiran baik aja mak. Saya bilang kayak gitu bang. Kata ibu sih ya udah itu besok mau kemana mak Ervan? Katanya sih ngomong mau ke Semarang, mau ke itu aja sih mak. Gitu. Ya udah hati-hati dah sama siapa aja. Nah saya bertiga bang sama teman saya nih si Parnama sama si Par. Nah, saya bertiga, saya, si Ervan yang ngelakuin itu bang, terus sama si Parnama. Nah sekarang si Parnama ini nggak tahu saya bang, awalnya sih sehat, jadi kayak konslet bang, otaknya nggak tahu efek dari apa kan kita nggak tahu ya bang ya, semenjak dari sana pas COVID jadi kayak sadar nggak sadar. Ada dampak. Saya juga awalnya bang di sana juga jadi nggak nyaman lah gitu. Nah 2019 kita berangkat bang bulan Maret. Waktu itu tanggalnya saya lupa ya bang ya, tapi itu masuknya kemarin waktu pas si juru kuncinya itu ngomong, ingat banget ini udah masuknya di bulan Pahing, Safar lah bahasa orang Jawa dulu ya bang ya kayak gitu, Jawen lah gitu. Terus saya berangkat dari Bekasi, udah persiapan semua, udah ini Semarang, akhirnya dari Semarang lanjut ke Malang. Kita berangkat hari Senin, bang. Senin subuh, saya ingat Senin subuh sampai sana siang lah bang, kurang lebih jam 1. Nah kebetulan di Senin itu awalnya kita juga udah datang bang ke Gunung Kawi. Jadi Gunung Kawi itu bang ternyata ada nggak bolehnya bang di harinya. Pas kita datang di hari Senin sorenya, nyampe Malang udah mau maghrib, juru kunci ngomong, mas kalau untuk Senin masih nggak boleh ya, mungkin Selasa. Tapi kalau kamu masih ke Senin malam bisa, karena hitungan jam Jawa katanya dari jam 6 sore itu udah masuk di hari Selasa. Udah katanya. ganti hari ya? Ganti hari, betul bang. Gitu, saya akhirnya dapat tahu juga bahwa kalau hari tanggal Jawa begitu ya pak. Iya mas, tapi di sini jangan hati-hati, ada karena di situ kan Gunung Kawi itu bang, kiri kanan kan itu bang hutan, pinus, banyak ya. Kalau abang juga ngeliat daerah situ juga, udah inilah bang, apalagi kendaraan kita harus sehat, kan naik mulu bang nanjak. Pas waktu saya sih jalannya belum bagus banget, nggak tahu kalau sekarang ya bang Putra ya, itu makanya jalannya masih kurang bagus tuh. Akhirnya saya di situ rembungan ketemu di situ juru kunci luarnya, saya sebutin aja bang ya Pak Arko, tuh ngomong lah beliau begini, kita dari Bekasi, dia tuh bahasanya bukan bahasa pesugihan bang, namanya di situ disebut ngala berkah namanya. Ngala berkah kata dia, ngala berkah atau gini. Terus dibilangnya mitosnya Gunung Kawi itu
kasarnya pesugihan gitu, tapi ya memang kita bisa katakan pesugihan karena emang ada bahan-bahannya juga sih bang, ritualnya. Beliau juga mengatakan bahwa ini ya kayak bunganya juga bunga 3 warna lah bang gitu, nggak tahu itu kantil atau yang sebagainya gitu. Bunga tuh sama, saya ingat banget kopi hitam 2, teh manis 2, rokok yang zaman dulu bang, risong lah gitu, rokok risong gini, itu sama ayam cemani yang lain. Terus di situ pun ada warung yang sediain. Oh, ada yang jualan? Ada bang yang jualan. Nah karena kita juga di situ malam, saya juga ngomong, Bang Ervan, kalau bisa jangan nginep sini. Jadi di Gunung Kawi itu bang, boleh kita nginep. Ada sebelum kita masuk ke atasnya bang. Jadi posisinya itu dia nggak ada pintu belakang bang. Nah kalau untuk pintu depan, kiri kanan ada dia. Oke, iya. Saya sampai ngelilingin tempat area itu bang. Di situ karena si Gunung Kawi ini juga di atasnya ini ternyata masih ada puncaknya lagi. Saya tanya-tanya bang situ juga, Mas lagi ngalah berkah ya, maka orang situ udah tahu ya bang, warung-warung di daerah situ juga ada. Kalau ada mobil yang udah wah nih pasti mau, bahasanya ya gitu yang saya bilang ngalah berkah itu bukan pesugihan gitu. Oh saya ngomong Pak maksudnya apa Pak kayak gitu, itu bahasa kami, katanya bahasa orang dari sini gitu. Masih dari mana? Kebetulan saya juga ada temen bang di daerah Batu, daerah Malang. Sebelum itu ya saya bilang bang, saya ada temen nih di daerah Batu. Saya juga nanya Pak, dari sini ke daerah Batu kemana ya itu? Ini masih ikutin aja daerah Batu mah 2 jam doang sih katanya dari sini. Tadi gue bilang aja dari daerahnya saya nggak sebutin ya bang. Itu dari daerah lah nih begini ntar suruh jemput aja. Nah saya nelpon teman saya si Aryoso, gue lagi di daerah lu gitu, di daerah ini daerah lu nih di Malang. Di mana kan? Coba serok. Pas dia, wah ini mah lu di Gunung Kawi ya katanya. Iya mana udah tengah malam gini, udah. Lu diem aja deh di daerah situ yang kita udah janjiin bang. Turun dulu dari Gunung Kawi, minta tolong aja sama yang yang kayak kita mah yang suka ngarahin ya bang, yang ngarahin jalan lah. Kalau misal Pak saya gini-gini lah, yang dari luar kota minta tolong ke daerah ini gitu. Nanti dijemput sama dia. Bener bang, nggak lama saya turun karena kita juga udah merasa wah nggak enak ya bang. Di situ bertiga juga takut ada apa-apa. Di situ juga lagi ada yang pada nginep ya bang. Nginepnya itu bukan nginep kayak kita tidur atau apa, kayak tapa berata. Oh bertapa. Betul bang. Jadi kalau kata juru kuncinya, kalau kita pengen ya begitu dekat sama Sang Hyang Widi, katanya bahasanya Tuhan ya bang yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus di sini harus tapa berata di sini, topo broto di sini sekuat-kuatnya, terus sama semedi ya bang. Bahasanya saya udah sepakat Pak, kami ini dulu deh Pak, mungkin hari Selasanya aja, Selasa nggak tahu pagi apa. Iya Pak, nggak apa-apa Mas, silakan monggo katanya. Kalau memang, tapi kan kalau kamu mau lanjut lagi nggak apa-apa, di sini ada tempat bukan penginapan bang, emang disediain lah buat tamu. Tapi ya yang kita bilang nggak boleh tidur di situ bang, kayak kita mah harus ngobrol begadang. Nanti kan ketemu jam Jawa jam 6 sore tuh udah boleh gitu katanya. Oh akhirnya saya juga kontak temen, yaudah Pak kami udah semuanya udah ini mau berangkat dulu ke daerah Batu Pak gitu. Oh yaudah hati-hati semua ya Mas, tadi tunggulah gini. Saya juga udah tahu ngerti maksud. Singkat ceritanya bang udah dijemput udah gini, saya juga ngobrol. Kita di Jamula bang di tempat teman saya nih ya masih Aryoso. Lu ngapain bro katanya dari Gunung Kawi? Saya tutupin bang gitu. Lu nggak usah bohong, gue kan orang sini. Kalau orang sini tahu katanya udah paham. Iya udah paham bang. Udah inilah lu lagi itu ya tanda kutip ya ini. Langsung saya beberin aja sebenarnya. Yaudah gini aja deh, kenalan dulu sama temen gue nih dari ini. Kenalan nih si Bang Ervan. Iya nih gue tetangganya Agam katanya. Tenaga Agam kenalan ginilah. Terus ngobrol bang, yang mau ini siapa? Par lu yang mau ini Par, dia juga kenal bang masih Par nama ini sama teman saya gitu. Bukan gue bang, gue juga diajak si Agam aja katanya mau main nih jalan-jalan. Gue juga lagi nganggur katanya, lagi off katanya mau main ke Semarang awalnya. Ada saudara gini, akhirnya gue dibawa ke sini. Ya udahlah sama Bang Ervan gitu ngobrol gini. Saking mungkin dia juga udah gini bang, kayak istilahnya nggak tahu saya nggak ini bang ya dari keluarganya dia, internnya dia lah gitu ngomong. Gue udah nggak mau kerja, maunya usaha aja, mau bisnis bagaimana, pengen berkembang lah, pengen pesat gitu bang, cepet gitu, nggak sampai bertahun-tahun gitu.
udah ngobrol gini, terus si Aryoso juga kebetulan sama Pak D-nya, Pak Le ya bang, gitu sama Bude gitu. Ya udah lah, yang penting tahu sendiri untuk apa namanya kayak gitu syariatnya bang ya, kayak bahasanya syariat tentang seperti itu gitu. Tapi memang di situ udah terkenalnya emang kalau kita berhasil ya cepat pesat bang. Kita kerja jabatan cepat atau bahkan yang usaha pun ya pokoknya cepat banget lah gitu, nggak sampai bertahun-tahun. Mungkin ada jeda waktu tapi nggak sampai bertahun-tahun kayak yang orang merintis benar-benar kayak gitu. Cepat perkembangannya. Iya benar bang, cepat. Ya saya sih merasa berdosa juga bang, karena apa sih kok jadi saya yang bawa, karena dia juga awalnya yang saya bilang bang kasarnya saya ditipu ngomongnya mau ke Semarang, kok jadi ke Malang. Kalau saya tinggal dia takutnya kenapa-napa, dia juga bawa mobil di tol masih belum bisa banget gitu. Jadi kayak ada rasa tanggung jawab. Jadi tengah-tengah saya bang, kalau gua tinggal kan bisa aja bang, gua naik kereta gua apa, karena ini juga temen tetangga udah gitu, teman tongkrongan lah gitu, dia dekat juga ke saya, tapi ya nggak nyangka saya bahkan dia seperti itu gitu bang. Habis subuh nih saya bang, subuh udah siap-siap. Dari subuh jam 6 pagi bang, subuhan dulu jam 6 pagi di tempat teman saya si Aryoso. So kalau bisa lo ikut so, nggak apa-apa Gam katanya. Ya nggak apa-apa, so lo kan tahu daerah sini. Akhirnya teman saya ngikut bang. Jadi berempat bang sama dia, jam 6 nyampe dari daerah Batu sampai ke Gunung Kawi 2 jam sampai jam 8 pagi. Nah juru kuncinya beliau ada yang saya sebutkan tadi bang, Pak Arko lah saya sebutkan bang gitu. Jadi Gunung Kawi itu bang, juru kuncinya itu ada juru kunci luar, ada juru kunci dalam. Tapi benar asli itu juru kunci bang. Kita pun dia juga kalau misalkan ada orang yang ini maksud kita kayak apa-apanya ini pengen melakukan ngalah berkah. Dia udah tahu, yang penting kita ngomong sama dia walaupun dia datanya Pak saya begini, mau usaha saya cepatnya pesat gitu. Nah, ngomonglah Pak Arko gini. Ini nanti temennya boleh masuk, tapi inget ya jangan sampai ke keratonnya. Kalau ke keraton di situ ada keratonnya bang. Jangan sampai masuk ke keraton yang siapa gitu ya bang ya. Saya tanda kutip ya, memang saya di situ memang makam-makam dikeramatin ya bang. Jadi saya tahu tuh, oh ternyata Gunung Kawi begini, yang banyak orang cerita begini, orang depan mata saya sendiri bang. Ngeliat sendiri ya? Iya, depan saya nginjakin kaki saya situ, saya salam-salaman sama beliau gitu, sama yang juru kunci yang satu, yang dua, yang luar, yang dalam gitu. Nah, saya udah semua ketemu sama Pak Arko. Oh ini yang mau ini, ya Pak saya Arpan. Akhirnya saya suruh tunggu di. Jadi bang Gunung Kawi itu kami masuk dari pintu depan bang. Mobil motor masuk. Sebelum masuk ke keratonnya dia tuh di Kawi itu ada gapuranya udah Eyang Semar bang. Eyang Semar. Iya gambar, kalau orang Jawa saya nanya Pak itu gambar patung apa? Katanya jangan patung ngomongnya, itu udah leluhur dari dulu orang Jawa katanya. Apa namanya siapa Pak? Itu ya Eyang Semar katanya. Saya tanya-tanya juga, Eyang Semar ya emang udah mungkin leluhur dulu ya Pak, gitu jawab bang. Oh gitu ya Pak, soalnya percis banget di gerbang itu bang, pintu masuk mau ke Gunung Kawi itu. Iya Gunung Kawi sama keratonnya, jadi banyak pohon yang di sarung-sarungin, yang dikeramatin bang itu. Teman saya kan dari bawah nih bang, sama juru kuncinya, sama beliau lah gini, terus ngomong persyaratannya ini atau apa depan saya juga sebelum saya yang disuruh tunggu tuh di ruang tunggu kayak tempat balik lah. Dari pintu masuk sebelah kanan sini, parkiran mobil sini, ini motor sini, tempat sini, ini di sini bang. Nah bang Ervan kita juga ngomong gini, kalau memang nggak ada ke warung aja. Memang ada sedikit bahasanya mahar uang bang, mahar duit, tapi nggak sampai puluhan juta, ratusan juta bang. Kayak ininya kurang lebih dia kemarin 10 juta ada, 10 juta 11 juta lah, tapi itu udah sama total kayak beli persyaratannya. Iya bang, persyaratan ritual gitu. Kayak bunga 3 warna, kopi pahit 2, terus teh manis ya, sama rokok bang, sama air bahasa sana katanya air jam-jam.
Air jam-jam. Bukan, maaf ya bang, tanda kutip bukan air zam-zam ya, jam-jam katanya. Jam-jam. Jam-jam ngomongnya, kata Pak itu. Saya nanya, Pak itu di kendi itu apa? Oh ini air ini mas, air jam-jam katanya. Gitu. Oh nanti buat apa Pak? Ya nanti kan buat di tirakat katanya. Buat di Topo Brotonya katanya. Nanti kan Mas Ervan dalam Topo Broto. Nah di situ bang kita kurang lebih 6 hari saya bang. 6 hari di Gunung Kawi. Jadi mulailah udah semua Bang Ervan beli persyaratannya kayak bunga-bunga gitu, yang lain-lain. Masuklah dia, tapi nggak sendiri bang, ada juga yang setahu saya ingatnya. Jadi nominal disebut jumlah orangnya, saya hitung bang, itu kalau nggak salah jumlahnya itu 13. Oh itu orang lain semua? Orang lain semua saya juga nggak kenal, saya kan taunya teman saya aja gitu. Sampai di ini terus di pakaiannya udah nggak boleh pakaian ini bang, kayak kita umumnya. Udah nih pakaian ini harus, kalau kita mah wudu, kalau mau sholat, kalau dia nyuci tangan, kaki, bebersih lah karena mau gini. Tapa beratanya dia saya ngeliat gini. Jadi hitungannya dia bang, pertamanya dia genap dulu 20, ingat banget awalnya masuk orang itu saya hitungin 1 sampai, kan kelihatan bang, apalagi ini saya 20, nanti yang keduanya baru ganjil 13, teman saya yang di keduanya 13, nah saya masuk, dia udah giniin saya, ngasih nyimbol lah gitu, ya bang hati-hati, dia masuk lah gini, saya orang tahu saya juga iseng-iseng bang, iseng-iseng yuk, gitu, kemana gak katanya, saya ngomong sok, ngeliat-liat ya udah ngeliat-liat aja. Makanya saya tahu kenapa itu toilet kayak kiri atau denahnya itu, karena saya udah ngelilingin di daerah Gunung Kawi itu bang. Ngeliat-liat lah keluar-keluar, tapi saya nggak ke dalam bang Put, cuman keluar. Ini daerah ini Gunung Kawi itu saya tanya, itu katanya kata penduduk, kata warga situ bang, itu Gunung Kawi tengah-tengah ya, jadi di atasnya ini masih ada puncak, ada kan namanya Puncak Ngawi, bukan Jawa Ngawi ya bang, maksudnya disebutnya Puncak Ngawi, kata orang Ngawi, tapi ya puncaknya Gunung Kawi gitu. Mobil tapi ngeri-ngeri kan katanya, di situ juga jarang ada orang katanya. Lah kalau kita kan kalau di Bogor kan puncak malah rame ya bang, kalau di sana mah enggak, malah sepi, orang warung-warung wisata aja di situ. Nggak ada orang, mungkin ada 1-2 tapi nggak rame kayak kita biasa gitu bang di ngeri lah maksudnya gitu. Udahlah, saya udah ngelilingin gini sampai siang, di situ mah udah nggak kedengeran azan apapun bang, azan mau subuh, pagi, siang, sore, malam nggak ada kedengeran azan. Jadi kita gini atau apa, bahkan saya pun mau sholat bang, sampai saya ngomong, Pak musolanya di mana? Jadi musola tuh di luar ada bang, di area mungkin gunung, tapi saya kayak hati saya kayak takut gimana sih bang, kayak merasa kok kayak inilah, kayak nggak mau ini, tapi gue tetap sholat aja lah gitu. Musola sebelah sana udah sholat aja lah situ daripada gue nggak sholat. Tapi agak keluar lagi bang dari area situ, biarin aja jauh dikit, di musolanya aja. Emang kita bang semakin berdoa itu ada gangguannya banyak aja. Banyak itu padahal di tempat musola loh bang, tempat istirahat kita bersuci lah gitu. Keluar ada aja. Nah saya pas di tempat istirahat saya balik lagi, jadi udah bawaannya tuh udah meriang merinding bang, merinding sangat banget di area tunggu balai itu. Nah lebih uniknya lagi bang, waktu kita saya nih bertiga tiduran bang, tidur ayam, pas tengah malam jam 1:30 itu balai kayak ada yang goyak-goyak, balai kayak ada yang gitu. Saya langsung repot, siapa nih? Saya bilang itu kok ada yang goyak-goyak begini. Soalnya yang nunggu di situ kan kayak ini bang, kalau di tempat balai mungkin ada yang tidur keluarganya, ada yang tidur di mobil, ada yang tidur juga nggak tahu dia keluar dari gunung gitu. Kalau saya ingat saya nggak banyak banget bang, nggak banyak. Saya juga terus doa terus aja. Tapi emang orang itu ngomong, Mas kalau di sini kalau semakin doa bagus katanya, buat gini lah, buat berkah. Tapi pasti gangguannya ada aja. Itu saya bang bertiga tuh sampai bangun bang 1:30 malam, kayak yang goyak balik. Kita orang kan nggak masuk akal, kita ngeliat waduh orang iseng kali ini, takutnya kan di bawah ada apa gitu, orang iseng atau binatang buas apa gimana. Pas kita nggak ada orang kayak goyak gitu, saya waduh udah mulai saya bilang par bangun gimana, sok gimana, ini kan gini aja kan apa namanya, lu dari tadi doa. Iya sih gue doa zikir aja sih gitu, jadi begini kan ya, ini daerah lo hati-hati katanya. Makanya
ternyata daerah daerah yang benar-benar disakralin ya bang. Oh begini gitu. Itu saya benar-benar nggak nyangka. Nah saya Selasa situ udah gangguan udah banyak banget. Kita juga sampai nggak tidur bang. Jadi nggak benar-benar nggak tidur lelap. Sampai ganti-gantian saya bang. Sejam gantian saya. Sejam si Parnama, sejam si Aryoso. Si Aryoso juga orang situ juga. Kalau ke daerah Gunung Kawi harus ada yang nemenin sebenarnya bang. Tuh Kawi. Makanya saya, ternyata Gunung Kawi bukan hanya diomongin orang, karena saya udah ngeliat, ya berarti memang mungkin bahasa dialusin mitos, karena mitos itu kan kepercayaan keyakinan masing-masing. Tapi saya benar dia ngelihat depan mata saya emang sampai sekarang maju usahanya bang. Di hari Rabunya saya Selasa udah selesai, subuh udah gini atau udah gini, pagi udahlah gini. Terus si yang kayak mbok-mbok ya kayak bude yang mas kopi katanya, ya boleh deh bude kopi gini. Mas ingat ya di sini nggak boleh kencing sembarangan atau BAB atau kan ada kamar mandi ya gini atau jadi emang di daerah tempat yang di angker maaf ya bang sakral ya gitu. Udah lain hawanya, bukan kayak kita di tempat-tempat kayak kita rumah biasa gitu, nggak sembarangan, kita nggak boleh beginilah begitu. Saya Selasa udah sampai begadang, Rabu lanjut, gantian teman saya bang. Itu teman saya bener si Parnama lagi duduk gini bang, lagi pas abis maghrib, lagi duduk main handphone, ngopi gini, itu di depan matanya itu langsung kira saya dia ngelindur. Jadi kayak ditampilin ya maaf mungkin jurik situ bang, setan ya gitu. Katanya dia sih kuntilanak, hancur mukanya. Hancur nggak tahu saya simbolnya kuntilanak lah kayak gitu, tapi nggak tahu emang penghuni dari Gunung Kawi ya tersebut gitu. Orang itu jelas teman saya sampai melonjak begitu, gelas pecah. Tuh, gelas pecah. Dia bilang, "Paru kenapa, Paru? Bang itu tuh udah juruk." Oh, si budenya langsung ngomong, "Din," katanya, kata orang yang warung situ ya Bang ya gitu. "Ngeliat apa, Mas?" katanya. "Iya, Bu, itu bulu kok saya padahal lagi ini." "Ya ini kan habis maghrib," katanya. "Kamu ngapain?" "Iya lagi duduk." Dia lagi duduk bang, lagi ngiseng main handphone, ngopi lagi ngerokok gitu. Ditongolin depan begitu, dia langsung reaksi gitu bang. Orang gelasnya sampai kelempar, pecah itu dia langsung ke saya. Nggak lama yang kalau orang si kayak bulenya si bude itu yang jual-jual atau Pak D yang bahasa Jawa ya bang, itu yang orang warung itu ya langsung namperin kita. Udah nggak usah kaget Mas, katanya kan lagi ini, nanti juga kita juga seperti itu. Saya bilang, wah jangan sampai gitu, kita mah udah balik aja ke Allah Subhanahu Wa Taala ya gitu. Udah gitu, itu saya mah kepercayaan saya ya Tuhan aja, ya itu kan kamu, kalau saya sama suami dan istri lah kayak gitu. Oh iya Pak gitu, yang penting kita silaturahim aja, saya gituin bang. Teman saya udah ngegibrek, pengen balik tadinya bang, mau kita tinggalin karena kita juga kondisi mobilnya Bang Ervan, teman saya bang, saya juga tengah-tengah bang Put, waduh kalau gua tinggalin ya dia gimana nih, ntar dia pulang ya kenapa-napa. Jadi teman juga udah si Parnama udah meriang banget itu di hari kedua bang, hari Rabu. Selasanya hari pertama itu yang dioyak-oyak balik itu bang kayak diguruk-guruk begitu. Hari Rabunya dia pas di hari Kamis teman saya pagi siang bang, ini siang 12:30 bisa dikatakan konyol lah kan, masih siang. Kencing nggak tahu saya bang, kencing kamar mandi atau apa, itu bener dia orang kayak diliatin kuda bang. Kuda kayak saya apa sih kalau bahasa dulu kayak Pegasus ya, yang bisa terbang lah kayak ada gitu. Ada sayapnya. Kayak aku kayak ada suara ini kayak kuda ngintip. Kuda ngintip, orang dimakannya langsung wah udah bebersih cebok mau nggak mau kan, katanya nggak boleh sembarangan, udah dikabur bang, cabut ke tempat kita. Kayak nyamperin lagi tuh si yang orang warung lah, si Pade itu, si Bude itu gini, Mas ini ya ngelihat apa, katanya iya Pade Bude, saya juga orang sini Bude, orang daerah Batu gitu. Oh kamu tahu kan, dia kalau Gunung Kawi kan tahunya kan dulunya yang leluhur dulu kan naiknya kuda yang tunggangannya, katanya kendaraannya bang gitu. Oh, tapi kok ngomong bahasa Jawa lah bang, ngomong gini atau apa. Nah saya yang sampai masuk ke dalam. Pas saya dia kejadian gitu 2:30, saya iseng main ke dalam. Saya main sama si Parnama. Tadinya dia nggak mau ikut, saya juga dia masih ketakutan kemarin ngeliat itu bang.
Saya iseng kalau si ini kan nungguin nih, si Aryoso nungguin mobil bang. Walaupun ada parkir, tapi kan kang parkir itu bukan jagain parkir bang, emang udah itu aja. Mungkin yang buat nyediain, yang warung-warung sampingannya parkir kali, bukan parkir sih bang itu. Nah saya berdua, saya ngomong gini, Par, masuk udah, oh enggak, gua takut bang, itu aja udah ada. Abang kalau ke situ bang pasti juga udah beda. Agak merinding ya. Iya bang, di gapuranya ada patung Eyang Semar, ada lambang kita juga lah Indonesia Garuda gitu. Tapi di kiri kanan itu kayak sajen ya, kayak dupa, kayak kemenyan. Iya gitu. iya. Saya masuk itu yang saya bilang bang, di gapuranya ada patung Eyang Semar, ada beliau lah, ada juru kuncinya ada Pak Arko. Nah, langsung, oh Mas Agam gitu, silakan. Tapi saya tetap assalamualaikum bang. Assalamualaikum Pak gitu. Dia sih jawab salam gitu. Itu doang. Saya kan saling toleran aja bang, toleransi gitu. Mau ngapain Mas katanya? Pak boleh lihat-lihat gitu. Oh kirain saya, dia langsung nembak. Kirain mau ngikut ke dalam kata dia. Enggak Pak, boleh kami lihat-lihat gitu. Oh ya nggak apa-apa, sembari. Tadinya saya juga sembari pengen ngerekam bang. Tapi karena saya inilah takut ke record ya, ada yang privasi orang-orang tersebut gitu. Makanya saya udah kita ini nih bang. Jadi pas masuk dapurnya itu di kirinya itu udah ada pohon beringin bang. Pohon beringin tapi disarungin gitu bang, disarungin yang itu. Nah saya tanya, Bapak maaf itu apa ya? Oh ini pohon beringin Mas, pohon beringin seto namanya. Kalau saya nggak itu, oh ini pohon yang dikeramatin juga katanya. Oh ini saya tanya Pak, ini baru? Oh ini mah udah dari zaman nenek moyang kita udah ada katanya. Udah inilah, ada orang yang lagi ritual juga bang di pohon itu. Oh iya iya. Ritual tuh. Jadi nggak di Kawi itu mungkin yang mohon maaf banget saya sampai ini karena saya emang ngelihat benar-benar kaki saya, jadi saya tahu gitu. Jadi nggak cuma satu yang mau katakan tanda kutip bang pesugihan. Nggak dia cuman pesugihan ini atau jadi ada macam-macam lah. Uniknya bang di depan pohon itu juga ada kayak goa. Goa juga gua nggak tahu goa sembarangan gitu bang saya. Pak kalau itu apa Pak? Itu goa katanya. Kalau orang tua dulu mah jadi bukan yang zaman dulu, bukan tinggal di rumah yang kayak kita umum gitu, jadi di goa teh dulu mah gitu. Tahun-tahun berapa gitu. Pak tapi itu kok ngalah berkah katanya gitu. Oh itu Pak, kalau itu apa Pak? Nah, itu patung dari sini katanya. Beliau nggak nyebutin. Nah dari situ saya melimpir ke kanan bang. Nah di sebelah kanan itu ada patung kayak Hanoman ya monyet gitu ya? Iya monyet putih bang. Maaf bukannya kasar ya. Beliau ngomongnya si pendeta katanya. Pendetanya. Oh ini dulu tapa beratanya Hanoman gitu. Saya lihat memang tempat ya, saya lihat juga gini Pak, mohon maaf boleh juga ngeliat. Boleh silakan Mas. Jadi di itunya juga ada makam juga bang. Makam Eyang maaf kalau saya salah kata, salah ucap, salah nama. Eyang Joglo lah apa gimana. Ada makam juga di situ bang. Tapi ada yang ritual juga gitu. Ritual. Jadi ritualnya itu nggak mandang harimau, tapi kalau malam lebih banyak. Semedinya itu ya katanya sih, kata beliau mendekatkan sama yang di atas yang maha kuasa gitu. Kalau saya mah kepercayaan saya masing-masing aja, saya doa terus, saya ini. Dan bahkan lebih uniknya lagi, kita udah dari melimpir, kira saya cuma itu doang bang. Tempat-tempat yang seperti itu, yang pesugihan. Beliau ngomong di atas juga masih ada lagi Mas katanya. Oh ternyata ada lagi. Nah di atas ini juga Mas, katanya lebih yang lebih top lah bahasa dia gitu. Oh maksudnya top Pak, saya udah pura-pura aja bang, tapi saya tahu jangan-jangan ini yang disebut yang katanya numbalin atau apa. Tapi saya ingat banget teman saya tuh sebelum dia ngeliat itu, saya ngeliat foto, maaf banget sekali lagi bawa foto. Saya nggak tahu dia bawa foto siapa atau apa. Saya ngeliat di saku di kantong ininya bang, saya ngeliat itu setiap ada orang itu saya ngeliat foto lah gitu. Yang ada yang lagi pada ritual. Teman saya pun si Erpan juga saya ngeliat, wah foto nih, apa jangan-jangan yang
foto yang orang yang mau ditumbalin, tapi saya berpikiran itu mah pemikiran jauh aja bang, pemikiran gitu, saya tetap positif aja. Saya naik ke atas, nah itu bang lagi sebelah kanan ada namanya pohon Dewan Daru. Mungkin kalau abang atau yang penonton ya bang ya maaf, orang situ tahulah kalau itu pohon Dewan Daru. Mereka lagi pada ritual, saya nampakin kaki saya. Itu mereka tuh lagi pada semedi, betapa gitu. Saya melangkah dari kaki saya itu katanya sih kalau daunnya jatuh atau bukan dipetik ya bang, jatuh sendiri. Kalau daun dewan daunnya itu jatuh atau buahnya jatuh yang merah itu kayak apa sih, kayak paprika kecil bang, tapi bukan paprika bentuknya lah gitu, tapi kecil gitu, model beginilah tuh, kecil gitu, tapi pohonnya tuh kayak daunnya kayak daun bidara. Iya. Saya pas ke situ, itu orang pada lagi semedi belum jatuh. Saya datang ke situ jatuh bang. Itu persis di kaki saya. Memang juru kunci juga udah ngomong, mas, kamu coba kalau kesini dah. Tapi karena saya juga prinsip saya bang, sesusah-susahnya saya, walaupun semiskin-miskinnya bang, seinilah dipikir-pikir lagi lah. Benar. Dipikir benar-benar, wah ini takut ada dampaknya atau apa, soalnya banyak orang pada ngomong nih nanti resikonya begini, seperti ini. Tapi karena gue masih kerja lah, seenggaknya masih bisa lah, walaupun kasar dapat sekian mau kita dapat rezeki uang duit yang banyak sedikit yang biasa, udah syukurin aja lah. Benar. Gitu bang, saya nih kalau pribadi saya, kalau teman saya si Parnama ini udah ngegigil bang, udah megangin saya. Si juru kuncinya juga sampai ngomong tuh, mas, daun dewan darunya tuh jatuh di kaki kamu. Kalau kamu ngambil boleh silakan, tapi kalau kamu nggak mau melakukan ritual, kembalikan aja. Oke. Itu kalau udah kita istilahnya kalau kita bawa kan sama aja kita udah percaya gitu bang. Walaupun nggak ngikutin ritual, lama-lama kan kita kan ke bawah. Iya benar. Tuh dikatakan kayak gitu bang. Katanya sih diambil nanti terserah mau dibawa masukin ke kantong, yang penting jangan sampai dibawa ke tempat-tempat yang kotor atau apa, taruh aja di rumah atau di dompet gitu. Saya mulai di situ udah, ya Pak, terima kasih penjelasan Pak Argo. Mungkin kalau saya sih alhamdulillah Pak, syukur gini. Tapi beliau sih nggak ngomong istilahnya kayak, kalau saya kan alhamdulillah bang gini atau apa. Masing-masing yang saya bilang toleransi bang. Gak lama itu ya saya Pak Argo ngomong jelasin. Di samping pohon Dewan Daru ini ya itu keraton itu bang, yang tempat orang ritual itu saya ingat banyak. Bang, yang saya bilang pertama rombongan 20, yang terakhir 13. Saya sih ngeliat di dalam aja, kalau saya masuk, wah jangan sampai gitu ya. Banyaklah yang namanya asap-asap dari lupa, dari kemenyan, persyaratan mungkin dari ritual ya bang, kayak gitu, ritual gini. Nah saya kan sama Pak Argo, mas silakan masuk aja nggak apa-apa, orang nggak ngelakuin juga nggak apa-apa. Nah ada juru kunci yang di dalam, itu bukan juru kunci, ternyata juru kunci yang buat itunya ada lagi bang, yang di kamar sepen namanya. Kamar sepen. Ada yang pada ya gitulah bang, yang gerakan-gerakan lah, yang gitu. Terus ada yang maju ke depan, yang gini atau apa. Terus saya ngeliat sih ya sajian-sajiannya itu. Terus ada maaf banget sekali lagi kayak foto gitu. Saya liatin ya, beliau sih ngomongnya katanya itu foto yang orang yang lagi semedi itu, tapi saya lihat lah kan foto kan mukanya kan beda bang, beda. Orang saya di depan itu ada yang jatuh bapak-bapak fotonya, masa sih bapak itu masih muda kayak gitu. Saya ngeliat jelas banget jatuh bang depan saya. Sebelum maju itu mas ngelakuin, enggak pak, saya lihat-lihat aja. Tapi ada teman saya ada di situ. Di dalam keraton berarti teman saya di depannya yang sajen, satu keduanya. Oke. Saya ngelihat, oh iya itu si abang lah kayak gitu. Oh sampai saya nggak, udah haknya dialah kayak gitu. Saya yang penting sudah ngomongin bang, udah ngomongin berkali-kali gitu bang, pikirin gini, udah haknya dia lah. Sampai dia ngomong sampai mau berantem bang, ini hak gua lu yang gini. Oh ya udah bang, itu karena ya masing-masing ya bang itu. Nah saya ngeliat-liat juga juru kuncinya yang sebelah sininya Pak siapa sih itu, saya lupa tuh Pak. Pokoknya saya samarin aja bang ya, si bapak yang juru kuncinya ini. Oh ya kalau udah sama Pak Argo nggak apa-apa, saya ngobrol ini. Saya dari kuil itu nggak jadi Pak, kayaknya cukup segini. Dia sampai diantar sama beliau bang.
Sampai yang gapura saya bilang itu yang mau masuk ke keratonnya. Nah saya udah, Pak udah ya Pak istirahat aja. Ya udah kan istirahat, dia juga teman saya udah nggak sadar bang, saya juga kok badan juga kayak orang udah nggak ini bang, udah aduh jangan sampai ini nih apa namanya kayaknya udah nggak enak sampai kita tidur di mobil bang. Malam Jumat tidur di mobil, tapi itu jelas banget bang. Oh kalau mungkin kita di balai kita ngerekam memang kan nggak boleh direkam banget katanya yang area-area yang tertentu. Kalau nggak izin bahasanya sama juru kuncinya sama kunciannya gitu. Itu mungkin kalau orang kalau digambar estimasi mungkin kalau gambarannya kayak orang manusia bang cewek gitu. Jadi badannya itu tengahnya kayak ular, kayak naga sisik gitu. Ular belakangnya itu mah kayak naga ya. Kayak ada selaput-selaput kayak gitu. Iya. Itu kita bertiga jelas lihat banget bang di dalam mobil. Lihat itu kalau sampai kita orang soalnya kenapa kita ke mobil bang kayaknya udah hawa udah nggak enak. Hati kita juga udah waduh kayaknya tidur di mobil aja deh, tinggal buka kaca aja ya, buka kaca aja lah. Mau kencing kita tantanin bang, mau buang air kecil buang apa gitu. Tantanin itu tengah malam katanya malam Kliwon itu masih dikatakan pagi lah 1:30. Tapi kan karena memang bulan hari Jawa itu kan katanya udah inilah gitu. Ya udah ganti hari. Ganti hari udah gitu malam Jumat Kliwon katanya. Saya udah doa aja. Itu kami ngeliat gitu bang yang namanya makhluk-makhluk halus itu dari gunung mana gitu. Aduh ampun dah bener-bener. Betulan teman saya dari si Aryoso bawa sarung kita bang. Sampai kita juga waduh jangan sampai ini udahlah cukup lah apa. Kita udah tinggal aja kali ya si Ervan itu. Tanggung jawab lu gimana kan? Oh iya ya gimana ya udah tandanin dia sampai subuh dah kalau sampai dia nggak keluar udah cabut aja dong ke rumah gua aja Gam katanya gitu. Biarin teman lu tinggal aja katanya. Tadinya kita mau ini itu kita udah pokoknya nggak tidur bang 6 hari itu udah tidur gantian sejam udah anggot-anggotan. Teman saya juga si Pak namanya juga udah ngambek. Udah kayak udah lo balik lah kayak gitu udah pulang lo jangan gini enggak mah gini mendingan kita ke daerah wisatanya aja itu ke teman lo aja tuh ya udah gimana kan katanya ya ini tengah malam gini mana ya wah gue juga nggak berani lu kan orang sini gue juga sama gue nggak berani gitu ya telepon keluarga lo aja enak kan kalau nelfon pade gue karena bapaknya kan bang kerja dia juga kayak buruh tani ya gitu paginya malamnya dia kayak buat apa sih mupuk katanya. Nah paginya subuh udah berangkat lagi ke kebon ya gini atau apa. Penghasilan dia dari situ lah gitu bang dari kebon dia. Ya gimana ya gitu. Udah tantannya sampai subuh udah itu kita bener bang asli. Udah nggak tidur gantian lagi. Udah tidur di mobil lah itu kita ngeliat bener-bener itu yang namanya roh-roh kali ya bang yang gitu. Itu juga aduh ampun apaan itu. Kita udah mobilnya udah di mobil bang. Itu pintu udah serapat-rapatnya, kaca cuman kebuka kecil dah. Yang penting ada nafas lah gitu. Ada udara gitu. Ada udara. Nah sama yang di balai-balai itu juga udah jarang yang tidur. Mungkin udah dikasih tahu kali sama yang jaga warung. Pak nanti bakal ada gini jangan sampai kaget. Kalau sampai kaget jangan sampai gimana gitu. Kira saya juga kayak mungkin ritual yang gini atau apa. Mungkin kalau yang udah ini sebelak-belakannya mungkin tahu kali bang gitu. Makanya kok seperti ini gitu saya kami ngeliat juga bareng. Nah kita sampai subuh yang saya bilang nggak ada azan sama sekali. Udahlah subuh gini ngopi lah udah 4:30 nih jam 5 atau apa. Nah mereka yang lagi itu ritual 5:30 lewat 15 menit mau jam 6 gitu ya bang ya pada keluar. Kan berarti udah hari Jumat bang. Sama juru kunci yang luar Pak Arko udah keluar dikumpulin di yang pintu percis depan pintu masuk itu keluar semua ya saya ngeliat oh ya tuh si Ervan tuh saya bilang waduh ini ada apa nih keluar apa suruh ini lagi kali suruh beli apa gitu kayak syarat-syaratnya gitu. Dia kan udah jam 6 lewat Pak Arko ngomong udah silakan mau istirahat dulu tapi jangan sampai tidur. Berarti kalau tidur kan harus ulang lagi katanya. Ulang lagi. Katanya nggak boleh keluar dari situ. Ternyata hari Jumatnya harus suruh keluar bang. Itu mungkin ada hari-hari tertentu kali bang ya. Iya. Hari gitu saya juga
nggak berani nanya. Tadinya mau iseng juga, saya orang mau iseng. Jangan dah, karena si Parnama si Par ini udah juga bilang jangan lu orangnya ada aja lu kemarin aja tuh yang dibilang daun itu jatuh di kaki lu, kalau ini mungkin lu bisa kesampean katanya, jadilah kayak gitu. Ya mungkin ya kaya kali bang kalau saya ini bisa seperti itu. Nah jam 6 lewat 15 nyamper nih si Ervan bang, teman saya, ke mobilnya lah gitu. Bro, lu pada tidur di dalam bang? Udah bang gitu. Iya. Dia jadi gini bang, dia nggak boleh makan ini dulu sembarangan. Jadi minum air putih, nasi putih. Nah maaf bang, saya tambahin lagi, sajennya juga ada nasi putih. Nasi putih. Nasi putih, ketan putih, yang pada yang serba putih. Kalau yang minumnya putih, air putih, terus nasi putih, ketan putih. Nah yang buat kopinya itu, jadi bukan buat dia ini, bukan. Yang kopi-kopi itu yang buat sajennya. Kalau dia juga harus yang putih-putih makannya. Kita juga di situ kan ada makanan mie ayam atau apa, nggak boleh gitu. Nggak boleh kayak makanan apa sih kalau yang Jawa tuh bang, lanting yang itu yang apa gimana? Ya saya nanya, bang, lu udah makan katanya? Enggak, udah gampang nyantai katanya. Lah lu kayak lemes banget bang. Ya kan lu udah jelasin, iya sih bang, gue selinting-linting, gue nanya sih sama yang kemarin tuh Pak Arko ya gitu, saya nanya bang, katanya itu ya bang lagi mendekatkan ke yang Maha Kuasa ya gitu. Iya gitu. Orang kan kita ngeliat bang kalau orang yang belum makan minum kan lemas gini atau apa. Ya udah Gam, ini udah lu cukup tahu aja gitu nih. Sekarang lu lagi ngapain bang gitu? Ini lagi ini dulu deh, nunggu arahan katanya dari beliau gitu. Tapi emang nggak lama bang, pas udah kita kalau Jumat tuh kan mau sholat Jumat. Selesai dari itu dia pada masuk lagi ke dalam. Oke, balik lagi tapi nggak ngelakuin ritual ya bang, karena di hari Jumat katanya. Nah pas mau Jumat jam 6 malam senja ya bang, sore maghrib baru ngelakuin lagi karena udah dari Sabtu. Kalau itu udah ganti hari katanya. Masuk lagi dia masuk udah Sabtu ya bang, Sabtu itu udah Sabtu Minggu lanjut lagi ritual. Udah banyak, udah mulai yang namanya roh mungkin saya katakan kasar, jin setan lah kayak gitu, siluman atau apa, udah mulai kita tuh udah semuanya udah pada dengar semua bang, yang namanya suara-suara beginilah apa atau gimana, bukan kayak orang nangis lagi bang, kayak ada orang ngobrol. Udah ngobrol kok di gunung itu kayak ada gini, atau mungkin kalau yang lain ya tahu paham lah gitu, yang udah pernah. Kita kan Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu sama Minggu kan udah 4 hari bang. Karena di situ kan harus 6 hari. 6 hari. Nah dia karena dia ngelakuin kemarin di Selasa, kita ketemu di Selasa lagi bang. Kan berarti 6 tuh hitungannya. Waduh masih ada 2 hari lagi dia nih si ini nih. Jangan-jangan nerus lagi nih Gam atau gimana? Ya gue nggak tahu dah. Udah nerusin aja. Sabtu malam Minggu juga di situ sepi banget bang. Sepi, nggak ada yang namanya yang saya bilang yang gini atau apa. Sepi, kita udah dengerin gini atau apa, badan kita juga udah pada nggak enak semua bang. Udah ngeliat yang hal-hal yang gaib lah gitu. Teman saya juga udah nangis, udah aduh si Parnama nangis, udah balik kayak udah biarin ntar gak, kalau udah selesai teman lu kontak gimana, kan nggak boleh megang handphone di dalam bang situ. Makanya yang saya bilang, saya tengah-tengah, waduh kalau gua tinggal gini temen ini serba salah ya. Iya serba salah, betul bang bahasanya. Udah tahan dulu deh Par, nanti juga selesai lah gitu gini. Wah apaan ini, kan kita baru 4 hari bro katanya. Masih ada 2 hari nih udah begini katanya. Udah tahan aja sampai subuh. Lanjut Minggu ya bang, saya singkat aja, udah ini Senin ya, Selasa kita udah ini selesai lah dia bang, 6 hari. Tuh 6 hari, karena katanya kalau 13 hari nanti aja di kedatangan yang kedua katanya. Di hari Selasa setengah 6 sore udah keluar bang, tapi kalau yang mau lanjut lagi tirakat silakan. Nah kalau teman saya 6 hari itu juga berkurang dari 13 jadi 6 orang apa 7 orang gitu bang. Keluar udah. Emang sih agak sedikit ini bang, mungkin nggak tahu makan apa gimana, agak sedikit kurus kali ya, tapi kan nggak kurus banget, nggak nyampe kurus kayak gimana, tapi nggak bersahaja disebut kayak kita ngambil air wudhu gitu, enggak, kayak ngeplong dia bahasanya gitu. Ada selesai, terus Pak Juru Kunci juga ngomong, saya ngeliat jelas banget dia bawa ya itu yang dibawa dari
Gunung Kawi kayak air. Air. Katanya sih air yang ngalah berkah ya bang, berkah, gitu. iya. Terus air jam-jam disebutnya kan. Dia bawa apa sih? Kayak ayam. Ayam sampai dibawa, tapi ayamnya bukan ayam jago nggak petak-petak bang. Ayam hitam, ayam cemani. Tapi udah mati. Masih hidup. Oh masih hidup. Masih hidup bang, masih hidup. Jadi harus dipiara. Ini sepasang katanya. Terus pusaka. Pusaka saya kagetnya pusaka saya. Waduh mana kita nanti pulangnya kan bertiga bang, karena si teman saya si Yoso kan nanti balik ke rumahnya si Batu. Kita nganterin tuh. Nah kita udah selesai semua bang. Balik kita udah nyesain. Mulangin teman saya bang si Yoso nih di daerah Batu. Kita udah pulang bang, kita udah pamit. Itu kita pulang dari itu udah mobil udah berasa, kan saya bertiga bang, saya si Ervan bang yang ngelakuin itu. Belakangan si Parnama teman saya itu dia sampai ngegeser ke tengah. Jadi di mobil itu bang udah merasa aduh saya kalau ini kan nginget-nginget itu bang ya kayak ada, jadi kayak ada banyak orang masuk ke mobil bang. Kayak rame bener. Orang udah ya dia juga merasa gitu. Udah Gam jangan ini ya, jangan apa sih cuek aja udah gini. Wah nggak bisa begitu bang. Ini mobil kok kayak berat. Saya bilang kayak gitu kayak rame bang. Gimana sih kayak ada orang ntar ngobrol apa orang kita bertiga doang kok kayak berat banget tarikan mobil lo bang gitu. Pas saya kan nggak berani ngeliat ke kaca bang, langsung aja ngeliat begini karena ada si Parna juga nggak berani, temen saya nggak berani ngeliat begitu. Dia tuh sampai tadinya di belakang saya sampai ke tengah gitu bang. Jadi begitu tuh ke depan. Takut ya? Takut, saya juga berhenti sampai saya berhenti bang. Berhenti dulu kita sampai berhenti mulu sampai di tol rest area tol kita juga berhenti. Takutnya ada apa? Ayam yang dia itu kan di belakang bang, di bagasi itu. Pokoknya dipakein yang tempat ayam tuh bang yang bisa gini ya dibawa itu. Ayamnya juga nggak petak-petak bang, ayam kayak gitu, ayam diem sih, ayam hitam cemani itu. Nah makanya berhenti kita lihat, berhenti pasti kita ngeliat mulu. Jadi kayak nggak tenang, nggak kayak awal kita berangkat. Tuh kayak ada yang ngawasin, kayak ada yang ngobrol apa. Nah kita di tol Cipali, wah udah mulai ini. Udah saya ini aja lah ya Allah doa terus. Tapi bener bang semakin itu doa tuh udah banyak kayak udah banyak ngomong. Kayak orang ngobrol gimana sih bang? Kayak orang ngobrol kayak orang bahkan ini nih si Parnama itu kok saya nih bang lagi nyupir, saya nggak tahu mungkin saya capek atau gimana. Kuping saya ada yang nyentil. Iya nih ini si Parnama di sini. Dia udah nggak berani gini, gue pindah ke depan aja deh. Wah kalau berdepan kan nggak boleh bertiga. Nggak boleh. Udah Pan ini aja, waduh. Gam, ya udah lu yang bawa, kan gue nggak bisa bawa mobil Gam katanya. Bang lu bawa bang. Lah ini kan di tol Gam ya, kan gue nggak bisa. Jadi ya begitu mau nggak mau kan saya yang bawa bang. Jadi di mobil itu bang udah bener itu jelas kita kayak rame ya bang, udah kayak orang ngobrol aja. Ini saya jelas kuping kayak disentil-sentil mulu. Kuping jadi setiap saya kalau mau ngebut saya tarikin kuping. Diitin mulu. Kalau teman saya tuh di belakang tuh udah kayak ini bang kayak ditarik gitu. Makanya dia megang megang jok begini mulu bang, jok mobil. Begini mulu tuh makanya aduh. Bang saya bilang gila lu sampai mobil sampai begini. Udah urusan gue lu jangan ini. Nah makanya kita udah itu bang. Kita cerita udah nyampe rumah. Kan hari Rabu bang. Hari Rabu udah nyampe, kita sore nyampe. Aduh bang, jangan ini nih gimana bang, ini lu nyampe rumahnya dia dulu bang, belum sampai si Parnama itu. Parnama juga si Par udah agak balikin dulu karena kita bawa yang pusaka dia, takut orang tahu itu. Ke rumahnya dia dulu, ke rumah dia ngomong kan, dia kan emang bapaknya kan jarang pulang bang. Dia juga baru kehilangan ibunya lah, meninggal bang. Dia meninggal ibunya, jadi tinggal sama adiknya yang kurang itu. Tapi dia juga punya adik cewek. Tapi normal bang, yang bungsunya, yang laki yang kedua ini si Ervin yang autis lah gitu. Kan dia kan nggak tahu itu yang barang-barang benda pusaka atau apa ya. Kagetnya yang pengasuhnya gitu, pengasuhnya sampai ngelihat sendiri katanya yang nggak tahu kayak bentuk keris gitu berdiri gitu. Makanya sampai teriak gitu kerisnya. Saya bilang, kenapa mbak gitu, mas? Itu kok di mobil kayak ada keris berdiri gitu. Setahu saya kan di mobilnya
Mas Erpan nggak ada apa-apa gitu. Saya bilang tutupin aja. Saya nggak tahu mbak, saya bilang gitu, tanya aja langsung sama Mas Erpannya gitu. Saya lagi ngangkut-ngangkutin barang di bagasi kok kayak ada keris itu. Saya nggak tahu mbak gitu. Saya ini kan nggak langsung pulang bang. Bang, saya bilang ini lu nggak ini lagi bang, nggak mau mundur, nggak bisa Gam, kalau mundur mah ya ini kan udah ngelakuin gitu. Bantu lu tuh ngeliat itu bang, sebenarnya itu apa sih bang yang lu bawa gini atau apa? Ya ini kan dibilang oleh-oleh dari Gunung Kawi yang harus dibawa nanti buat di rumahnya, katanya buat di tempat usahanya atau gimana. Saya bilang lu kenapa nggak minta aja bang sama Allah sama Tuhan ya gini atau ini hak gua katanya gini atau saya udah ngomong berkali-kali bang sama dia. Nah saya udah cerita gitu, yaudah bang gini atau apa. Jadi nggak langsung kaya bang, nggak langsung kaya bang Put. Jadi ada prosesnya juga. Nah rumah makannya ini, tapi tadinya sepi, udah mulai tuh yang namanya agak sedikit rame tapi nggak rame, sedang. Adanya udah mulai rumah makannya di daerah Bekasi Selatan, udah mulai ada banyak banget ya pengunjung, tapi nggak begitu kayak ratusan apa, bahkan ya kaget gitu. Saya juga ini kali dampak dari itu gitu. Tapi kan dia nggak ngelakuin di restorannya, mungkin ditaruh apanya, bukan nggak ngelakuin kayak ritual di restoran, enggak, mungkin naruh apanya, naruh yang disuruh lah gitu. Tapi udah mulai dampaknya ada bang, rame. Saya pun juga dampak dari situ udah pokoknya saya, teman saya si Parnama udah nggak enak banget bang badan. Udah kayak benar ada yang ngikut lah gitu, udah gini. Atau karena saya juga sama ibu, saya juga sering saya bilang bang yang sebelumnya seenggak-enggaknya gue ininya gue kurang baiknya gue tetap sholat lah, minta lah sama Allah gitu. Jadi kehindar dari yang gitu-gitulah. Nah saya udah ini, si Erpan juga udah mulai ada dampak itunya di bulan dari Maret, April, Mei ini udah rame bang. Udah rame tapi nggak ini banget, bahkan mungkin kalau yang kemarin tahun 2019 sebelum Covid ada yang makanan rame di Bekasi Selatan. Itu makanya pada kaget gitu. Kayaknya ada makanan ini, ada ini, saya nggak ya nyebutnya Bekasi Timur kayak bang, Barat, Selatan, daerah Bekasi lah. Iya utara lah gitu ya. Gitu makanya saya juga nggak nyangka gitu. Tapi nggak langsung dia datang kaya kan, makanya kan dibilang harus ada kerjaan. Ya harus ada usahanya. Usaha ya bang gitu, nggak datang kita nganggur pengen ini kan ya. Cuma kan juru kunci juga ngomong, kamu ada usaha apa? Ya pak saya ada usaha ini kan, makanya ini buat lebih rame katanya gitu. Nah udah rumah makan ini berkembang dia bang, bikin cabang. Udah bikin cabang, saya juga udah badan udah nggak enak dari mulai bulan Maret, April, Mei, tapi saya tetap sering berbulan itu kayak habis sholat Jumat. Saya kan kerja juga bang, kadang-kadang suka libur Jumat ke ulama, seenggak-enggaknya ya ngaji selembar satu inilah gitu. Kalau saya awam 1 lembar dari Al-Quran. Saya nanya Ustaz gini atau apa. Ulama saya juga ngomong, kamu dari mana katanya kemarin kayak hawa dari aura ya gini, bukan kita main tebak-tebakan gitu. Jadi pun ulama juga nggak beberin ke umum, nanti ke saya ya katanya gitu. Udah saya anggap guru juga gitu. Iya Pak Ustadz gitu. Ya bi, saya manggil Abi gitu. Ya bi gitu. Kemarin dari mana Gang? Maksudnya saya nutup aja bang gitu. Enggak, kerja aja. Enggak, dari mana? Kata saya selalu digituin. Dari mana? Dari ini. Enggak pak gini. Nah baru pak, kalau kamu bohong ingat ya di kiri kanan kan ada malaikat lah gini. Oh iya pak, nganterin temen pak ke daerah Malang. Saya nggak ngomong Gunung Malang. Ke Malang apa ke atas katanya. Dia langsung gitu. Atas maksudnya pak? Iya ke gunung ya katanya. Iya pak, iya bi maaf Ustaz, ke Gunung Kawi. Langsung kamu ngapain ke situ gitu? Iya pak, ini temen apa kamu? Temen pak, cuman kemarin ada yang makanya udah ini apa namanya nih air doa ya. Kalau air kan bang nggak salah doa mah, masa ada doa ini kecuali salah gunain apa-apa nih atau apa. Biar dari kemarin badan ini ya Gam. Iya pak, kemarin juga saya sempat muntah pak gitu. Saya aduh kok badan kayak ngertek banget.
temen saya bang sampai sekarang si Parnama kayak otaknya kayak geser. Kayak sekarang pindah ke Medan. Jadi bapaknya Medan, ibunya orang Jawa, sampai mungkin efek dari sana kali bang. Saya juga tetap berpikiran baik aja bang. Tadinya normalnya karena dia yang saya bilang kami ngeliat itu yang, aduh sorry banget ngeliat yang siluman. Iya. Iya, kayak cewek tapi tengahnya itu Kayak naga gitu. iya, Ular kayak atau ular, naga. belakang kayak ada naga sirip gitu. Ngeliat jelas banget bang. Saya makanya saya pikir mungkin kesehatan dia lagi kurang baik kali, kurang fit gitu. Apa dampak dari itu? Nah pindahin ke Medan sampai di Rukiah bang. Tapi sorry nih bang, tapi kayak gitu ya semenjak pulang dari itu. Iya semenjak pulang Dari Gunung Kawi. Iya dari Gunung Kawi. Oh gitu, langsung Bang. agak gimana otaknya berubah? Iya kayak bengong. Ibunya sampai nanya saya bang, ibunya sampai Le dari mana katanya, kemarin kok sekarang Par jadi begitu ya katanya. Orang kaget bang, jadi nggak nyangka juga ngelakuin ini kayak apa sih? Batako itu, Batako kan kayak ada pasirnya. Iya. Pernah dia katanya pernah hampir mau dimakan sama dia. Itu kan udah kayak udah nggak normal. Tadinya nggak ini, apa mungkin kesehatan? Bu udah cek ke dokter belum? Takutnya ada gangguan, kan tahu sendiri sehat paling si Parma cuman sakit itu doang katanya, kayak pusing atau apa ya, mungkin dari situ. Kalau ibu dicek medis sih kesehatan nggak ada apa-apa, dokter kan taunya ya udah kita kesehatan umum ya bang, kayak nih kasih obat gini nggak ada apa-apa. Waduh, Itu katanya pernah sampai handphone juga dilempar, handphone kayak orang kaget kali nggak sadar begitu, orang yang saya bilang dia ngeliat itu juga bang, yang ngeliat sosok kuntilanak itu ya. Iya ya taruhlah dikatakan kuntilanak ya bang, kuntilanak, tapi bapaknya sampai nanya, adiknya sampai nanya ke saya, si Kerry sampai nanya, ya maaf ya bang saya ini nanya, bang itu Bang Par dari mana malu kemarin gitu? Ya nggak tahu Riz gini, atau nggak mungkin bang kalau nggak lu dari mana-mana kayak gitu. Ya akhirnya dibahas-bahas semua gini sampai di Rukiah, dia sama orang Rukiah juga ngomong, Bu benar kayaknya pernah ke tempat ini yang sakral. Ya, didoain lah bang, bukan dijamping bunga, didoain benar agama gitu. Jangan sampai nanti kayak gila atau apa anaknya gitu, sampai dipindahin ke Medan. Makanya pengalaman gitu bang bikin saya. Nah lanjut lagi bang, saya si Ervan ini ya maju gitu bang, jadi berkembangnya bukan maju apa ya, banyak pengunjungnya, banyak yang lain-lainnya buka-buka cabang outlet. Jadi pas di bulan Mei, akhir bulan pengen buka, tapi dia ngomong gini ke saya kan, kayaknya harus ke sana lagi gitu. Waduh bang, gua nggak ini nih bang. Sampai dia juga minta tolong banget ke saya. Memang dibilang deket gimana di tongkrongan itu, dekatnya ke saya. Itu bang, dekatnya ke saya. Kalau yang lain kan pada cuek, pada udah nyanyi aja gini atau apa, urusan lu lah kayak gitu. Kalau saya kan lalu kayak ada apa bang gitu. Kebetulan juga dia juga baik lah gitu ke saya, kenal juga sama ibu saya gitu. Ngomong ke saya begini di akhir bulan tanggal 30 Mei itu, ngomong ke saya, Gam kayaknya ini, aduh bang jangan hari sekarang juga deh, ya ini juga udah sore. Ya enggak Gam, paling bulan-bulan Juni lah, bulan 6 gitu. Waduh ntar nginep lagi, ya mau gak mau tolong nih bro gini atau apa. Tapi ini bang ya harus ada temennya juga, tapi kan si Par juga lagi gitu, gak ini sama yang lain gak matanya. Ya nggak tahu deh bang, coba aja dulu. Nah saya ini lagi bang, berangkat bulan ini saya cari-cari temen. Waduh nggak ada yang, akhirnya saya berdua bang sama dia. Maju usaha dari rumah makannya dia maju, ditinggal. Kami bulan Juni pertengahan bulan balik lagi ke sana. Karena dia juga minta tolong lah, melas gini atau apa. Tolongin deh bro, saya berdua bang sama dia. Tapi saya minta kontak lagi sama teman saya si Aryoso, yang orang Malang, orang Batu itu. Gue balik lagi gini, wah Gam kalau lu kesana lagi, lu mendingan di tempat gua aja dah, kata gitu juga kemarin itu aja. Ya udah, lu di rumah, datang ketemu lagi bang ini, lah kan kemarin kan udah, ya katanya, ya memang di sini kan nggak 1 kali 2 kali katanya, harus lebih dari 6 apa 7 gitu. Tapi kalau lagi mujur katanya 6 atau 7 cukup lah. Bahkan ada yang
berapa kali gitu. Tapi minimum ya bang paling sedikit 6 7 kali. kalau nggak 7 gitu. Itu udah pasti katanya berhasil. Usahanya lah, kerjaannya lah gini. Saya nyampe di rumah teman saya di daerah Batu, Malang. Si Yoso juga saya bilang, bang berdua doang katanya. Yoso gimana so gitu. Kalau itu daripada itu yaudah mau nggak mau temenin lagi sama si itu. So temenin lagi so. Udah nginep aja bang, kalau nggak gini aja. Kita anterin dia nanti. Kita balik aja cabut. Balik lagi. Gitu ya. Balik lagi. Nah waktu itu kita bukan hari Selasa bang. Itu pas di hari Kamis. Itu langsung malam Jumat tapi nggak tahu Kliwon, Sapar atau bahasa Jawa ya bang gini. Wah saya bilang bang Ervan gue nggak berani dah kalau nginep ini. Kemarin aja bang kalau lo mau tahu di balai yang gue tunggu itu tempat tidur tempat kita kayak ada yang ngoyak-ngoyak bang. Apalagi gue cuman atau sendiri atau berdua nih sama teman gue gitu kan, teman lo orang sini juga, orang Malang juga gitu. Ya bukan yang begitu bang, ya kan keselamatan juga. Enggak ada apa-apa kan, paling itu doang. Ya kalau dia kan bilang nggak ada apa-apa, kalau saya kan nemenin bang, walaupun saya juga merasa berdosa, tapi kan saya nggak udah bilang berkali-kali, bang pikirin gini atau apa yang saya bilang balik lagi. Udah ngingetin lah ya. Iya udah ngingetin, dia tetap ngeyel, tetap ya hakwa bahasanya gini. Ya udah, saya temenin lagi bang di hari Kamis. Itu agak cukup lama bang, Kamis, Jumat kan berhenti lagi, Sabtu, Minggu, aduh 3 hari di Gunung Kawi udah ini. Senin saya Senin itu bang saya nggak ini. Tapi kemarin di bulan Juni Seninnya dia nggak ngikutin ritual. Katanya kalau masuk di Kamis apa sih nalak apa gitu ya nalaknya gitu. Jadi Senin Jumat di bulan itu nggak ritual bang. Iya. Yang ritualnya hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Saya dijelasinnya sama Pak Arko yang juru kuncen kemarin, sama kuncen yang dalam. Bapak inilah yang 2 orang ini itu sama yang jaga warung gini. Loh Pak, kemarin Senin kemarin ya kan masih datang sore. Kalau sekarang kan hari Senin nggak boleh. Sekarang bolehnya Selasa, Rabu, hari Rabu, Kamis, Jumat enggak, Sabtu, Minggu. Ntar balik pokoknya 6 hari atau sekuat-kuatnya paling harus seininya 6 hari yang saya bilang. Terus harus baliknya juga 6 hari atau 7 hari gitu. Oh jadi ada lah, udah dia cerita ngomong ke ininya gimana berhasil, alhamdulillah udah banyak pengunjung gitu atau apa. Lah kalau orang yang mungkin bisa ngelihat ya bang ya yang malu halus ya mungkin di tempat rumah makannya kan ada seperti itu. Bahkan ada yang ngomong kalau dibawa pulang nggak enak. Nggak enak atau basi rasanya atau ya biasa aja gitu. Tapi kalau dimakan di situ bawahnya kayak enak, nambah lagi gitu. Terus apalagi kayak bahan sambelnya lah gini atau apa. Makanya saya kalau ditawarin sama dia, saya karena tahu bang, udahlah. Bahkan sering si Bang Ervan ini ngomong kan, udah pokoknya lu sekarang gue kasih bulanan katanya gini buat lu lah. Lu kan nggak mau nih. Saya udah ngomong bang, makasih, saya masih ada lah rezekinya gitu. Nah saya udah balik lagi ke Gunung Kawi. Ini lagi di bulan Juni dari Selasa Kamis ya bang, Kamis, Jumat berhenti, Sabtu, Minggu, Senin berhenti lagi, Selasa lanjut, Rabu kan ketemu Kamis lagi bang. Kan 6 hari ya, Sabtu, 2, 3, 4, 5, 6 ya bang tuh. Itu juga lebih ini lagi bang di bulan 6 itu lebih ekstrim lagi lah bahasanya, lebih kasar. Jadi saya aja ke kamar mandi harus ditemenin. Kayak ada yang ngeliatin bang, kayak ada yang ini gini ya gitulah gini atau apa. Saya juga mau sholat kayak takut meriang bang, meriang kayak ada yang ngeliatin atau apa, nyata banget fakta bang. Saya aduh gimana ya gitu, udah gitu jauh dari kemana-mana kan bang. Kalau kiri kanan juga hutan pinus banyak banget di situ. Udahlah, udah stuck di situ. Sampai saya nemenin lagi, udah dari Kamis, Sabtu, Minggu, saya tahan-tahanin bang. Tadi saya mau pulang, mau balik. Nah, di hari Senin sore si Yoso ngomong gini, Gam itu bilang aja dulu sama temen lu, ya kan udah kenal juga. Bang, gue ke rumah Yoso dulu ya gitu. Sama dia dibolehin sih bang gitu. Karena dia kan lagi berhenti bang, lagi break ya. Orangnya itu juga saya ngeliat bener, orang tahu lah gitu. Tapi ada yang beda, ada yang rubah, mungkin ada yang orang baru atau orang lama yang ke situ lagi.
Kalau yang barengan dia saya jelas banget, saya ngeliat orang saya, wah ada ciri-ciri kayak gimana, walaupun orang dicukur kan bang, Tahu. muka kan nggak ini, ya bang, kan muka mah ya nggak bisa diubah kayak gitu. Nah saya ngeliat itunya, sore dia keluar bang, jam 3 ya dia keluar lah lagi break gitu, saya juga lagi ngopi, bang kayaknya gue izinnya bawa mobil lo pulang yang ke rumah ini, sama dia dibolehin bang. Ya udah kan, yang penting hati-hati, kalau bisa lo kesini sendiri aja, saya bilang. Ya insya Allah bang, kalau saya mah pasti ditemenin nih teman-teman gitu. Gue juga kurang berani bang. Waduh nggak inilah, masih kurang berani gitu di tempat wilayah orang lah gitu. Kayaknya insya Allah deh bang, mungkin diantarin juga mau nggak mau gitu. Oh yaudah bawa aja kan, nggak lama. Saya tuh mereka lagi pada kumpul bang. Saya jam 4:30 balik mau pulang. Bang pamit ya, ya hati-hatilah gitu. Saya juga nggak tahu tuh dia lagi pada ngapain ya bang. Tinggal saya ngobrol-ngobrol sama orang tuanya si Yoso, saya tanya-tanya bapak ibunya, terus kayak Pak Lenya yang orang tuanya sesepuhnya gitu. Sampai kalau udah ke situ mah udah pasti nanti berhasil katanya. Kalau dia memang udah, bahkan katanya kalau yang kerjaannya udah mau berhenti, mau dikeluarin jadi nggak jadi, langgeng katanya. Tapi kalau keyakinan masing-masing katanya, saya kan dengernya bang apa kata orang tua, tapi emang buktinya udah nggak 1, 2 orang, 3 orang bang, udah banyak yang berhasil ya. Banyak bang, katanya bahkan ada orang nama papan atas juga pernah. Situ saya juga nggak tahu deh bang ya, public figure apa gimana. Singkat cerita bang, selasa saya udah ini ya dengerin kata tetua situ, balik lagi temennya dia situ lagi ya gitu bang. Wah kayaknya lebih apa sih, lebih nyekem gitu bang, lebih lebih ekstrem ya bang, lebih mencekam gitu ya. Iya, kayak ini mobil tuh udah ini bang. Nah Selasa malam ini kaget saya masih Yoso, pas jam 2:30 mobil koyak bang, koyak begitu. Itu direm tangan loh bang, direm tangan kan nggak mungkin kalau kita nggak rem tangan bang, takutnya mundur atau apa. Kok kayak guyak-guyak begini? 2:30 orang kita juga lagi ngerokok atau apa, atau pengen ngecas keluar, mana tengah malam ngecas saya di mobil sembari nyalain bang. Kalau bensin itu udah pasti full ya bang, gitu udah inilah ngecas aja, bawa power bank semuanya. Pas 2:30 kira kita ini kayak ada pohon jatuh, takutnya ada buah apa gitu jatuh, budebuk. Jadi di atas mobilnya kayak ada orang napak, tuk begitu. Jalan itu orang. Awal saya bilang, loh kok ini kayak ada yang ngoyak gitu. Saya nggak berani turun bang, saya ngeliat dari atas aja gitu. Saya ngeliat dari atas, sosok lo ngeliatin aja, gue juga nggak berani, nggak matanya gitu, nggak berani gue. Kayak ada yang jalan gitu, dalam huluk gitu. Waduh ini gimana, mana tengah malam, apa teriak aja kita gitu. Kayak begini biar ada yang jaga-jaganya keluar gitu. Oh jangan dah, udah tanggung dah gitu. Itu di situ udah mulai, waduh bang udah, waduh jangan mati nih, saya bilang nih gini atau apa. Saya pikiran istighfar terus, doa terus, makin doa itu makin mobil goyang bang, goyak aja. Itu goyak terus. Waduh, pas subuh walaupun kan nggak ada azan, kan udah subuh udah mulai pagi, udah reda dah, udah banyaknya gangguan. Sorry bang, kenapa nggak nginep di rumahnya si Yoso aja nih? Ya kan kita Selasanya suruh balik lagi ke sana bang. Enggak, baliknya pas si siapa tahun Ervin ya, pas sudah kelar. Ervan ya, pas sudah kelar. Jadi gini bang, hari sebelum kelar kita harus ada di sana. Gitu. Seharusnya kan kalau udah kelar orang mah kontak aja, karena dia kan nggak boleh megang handphone bang, kan orang lagi. HP-nya ada di lu. HP-nya. Jadi nggak tahu nih maksudnya dia. Iya, mau pulangnya kapan? Makanya nungguin di situ. Nunggu di situ. Handphonenya sih taruh di. Saya nggak berani ngambil ditaruh di dashboard mobilnya. Kan katanya lagi semedi, kan nggak boleh yang namanya gitu bang, barang elektronik. Makanya diharuskan untuk nunggu di situ. Iya gitu, nunggu di situ bang, nunggu. Nah, saya udah mulai itu subuh udah mulai nggak ada bang. Siang udah aman buat si Pade itunya nggak, mas kopi kan nawarin lagi. Boleh Pade itu malam ada yang ngoyak gitu atau ini atau ini yang udah nggak usah, pokoknya biarin aja, itu kan penghuni sinilah, penghuni kami, kopi hitam lah, kopi hitam Pade gitu atau apa. Hari Rabu gitu lagi bang, tapi bukan ini, jadi nggak nentu kita kayak main apa
malam itu udah pasti pas mau 11:30 udah ini lagi awalnya mesin mati. Itu dinyalain bang, mau dipanasin mesin mati. Mungkin kayak kita mah nggak boleh nyalain mobil lah. Itu mati terus keadaan stop kontak loh. Nggak tahu apa metafisika ya atau gimana, itu mati. Orang kan di gunung itu juga boro-boro nyari asal orang dingin juga bang. Makanya kan kaca kadang-kadang kalau dingin kita tutup rapet. Yang penting ada sedikit buat udara. Tuh saya udahin, waduh kok dikoyok-koyok mana embun mulu. Waduh kok gini amat. Gini atau apa, terus mobilnya dia kan bang atasnya tuh ada yang kaca yang panoramik sunroof. Apa panoramik ya bang kayak gitu. Saya kan ngelihat itu jelas banget bang ada kaki napak. Itu kayak ngelangkah di kacanya mobil itu kan saya lagi gini. Ya masa lagi gini. Itu kayak berdua ngelihat bang saya bang itu nggak tahu jam lebih dari jam 11:30 malam ya bang. Itu kaki di atas mobil kayak ada orang jalan gitu, tapi bukan kayak kita nibak gitu. Itu kayak nempel gini. Itu saya giniin bang, kakinya tuk hilang. Gitu. Itu kalau sampai kita ngelihat aja itu orang kita, ih apaan tuh gitu. Kok kaki tapi bentuk makhluknya itu jadi apa sih bang ya? Kalau dikatakan cewek kali apa? Panjang, nggak bisa dikatakan cewek atau cowok ya bang, nggak tahu lah. Ya itu yang kaki saya ngeliatnya gitu panjang ininya nih kukunya, tapi nggak neplek. Kalau neplek gini kan kencang bang, dia jadi kayak tuh orang kita ngeliat begini, apaan tuh? Kayak ngambang berarti ya? Iya, terus saya beginin, kakinya langsung dia ke atas gitu, nggak ke depan ke atas gitu bang. Gitu, iya apaan tuh? Saya bilang apaan tuh gitu. Waduh gimana nih bang? Katanya cabut aja yuk, udah kabur aja udah ke rumah gua aja. Udah tengah malam gitu gimana? Tengah malam gini mana di ini masa lu nggak berani orang? Gua nggak berani, telepon bapak lu udah gini ke orang rumah gitu. Tadinya mau nelpon keluarganya bang, wah udah mulai kan gini udah gangguan sampai pagi subuh kan bang itu rumah kan waktunya berarti spare 4 jam 5 jam ya bang Put ya tuh. Waduh bisa konyol nih kita di sini nih. Ya gimana udah stuck di sini kan matanya. Ya udah kontak aja ini lu kayak orang rumah gini, orang rumah ya ngomong ya bapaknya juga kalau nggak malam juga jangan dah gitu, nggak ini nanti aja tunggu subuh katanya. Udah biarin nggak itu kali, yang penting nggak sampai ke badan katanya gini atau apa. Itu jelas banget bang kita yang apa bang tadi kaca panoramik ya itu yang mobilnya itulah saya kan lihat begitu, apaan tuh saya bang kaki itu kaki bener bang nggak dikatakan dibilang ya apa jenis gendernya bang ya gitu, nggak ini pokoknya panjang banget itu apa rambut atau badan apa jelas gitu tuh kan. Pas kita udah selesai Kamis udah gini udah pulang, dampaknya itu ya emang usahanya udah mulai lancar banget lah gitu. Makin maju bang, makin berkembang, makin itu terus dia buka sampai buka lagi rumah makan, bahkan sampai makanan bakso di daerah Bekasi Timur ada gitu. Terus Bekasi lah ya. Iya Bekasi Timur. Saya nggak bisa katakan ya bang ya itu rumah makannya atau baksonya, terus udah buka cabang-cabangnya banyak. Nah ini saya terakhir dia punya toko di Bekasi di daerah proyek lah gitu bang, daerah Bekasi Timur gitu. Nama daerahnya ya itu bang proyek. Gitu. Proyeknya lah ya. Iya, nah itu ngobrol, nah nggak nyangkanya ya gitu bang dari efek dampaknya istrinya sampai meninggal. Di tahun berapa itu kalau boleh tahu? Kemarin pas dia yang saya kedua itu berarti di 2020 pas COVID. 2020 meninggal. 2020 COVID dia meninggal, padahal dia nggak sakit COVID, sehat semua bang, orang dijamin gitu. Udah gitu kan anaknya juga masih pada kecil. Istrinya ini kan saya nggak tahu orang mana, saya tahu nggak tahunya yang saya sebutkan bang daerah ini gitu. Meninggalnya juga meninggal nggak sewajarnya gitu. Nggak wajar meninggalnya? Iya, nggak sewajarnya bang. Jadi sehat, nggak apa. Di check up ke medis, bahkan saya sampai nemenin ya bang, check up kayak jantung, darah yang lain-lain gitu. Oh, gue kayaknya sakit nih atau apa? Wah, perasaan lu aja kali gitu ya, sampai meninggal. Istri yang pertamanya dia meninggal. Bahkan sekarang dia udah nikah lagi. Nah, dari istrinya
adiknya bang. Oke. Adiknya si almarhum Ervin meninggal. Itu di tahun berapa, sorry? Itu pas dari setahun dari si Arni meninggal, berarti 2021. 2020 meninggal istrinya, 2021 adiknya meninggal. Innalillahi. Itu makanya saya bawa almarhum sama almarhumah lah gitu. Maaf lah bawa namanya yang nggak ada gitu. Makanya dampak dari ini kali gitu dampaknya, apa dia kemarin bawa foto atau apa, saya nggak, ini foto-foto saya ngeliatnya ya gitu kok di semedinya itu ada foto orang gitu, foto orang. Saya nanya sama juru kuncinya, ngomongnya sih itu yang tapak lah, yang semedi gitu kan, mukanya beda bang gitu. Ada foto ternyata ini kali ritual dari Gunung Kawi, ada foto yang ini. Tapi adiknya meninggal wajar nggak nih? Nggak wajar bang. Sama. Nggak wajar, orang gini bang, dia sehat, dia anak maaf ya kurang, autis lah katakan, tapi sehat. Orang susu apa kelengkapan, saya bilang kan orang cukup ya bang, orang cukup, nggak ini sehat aja gitu. Meninggalnya juga ya mendadak, nggak yang namanya kayak misalkan penganiayaan juga enggak bang, orang meninggal, orang sampai yang pengurusnya, baby sisternya lah bahasanya itu sampai kaget lah, ini anak awalnya sehat ya, apa takutnya keracunan makanan, minuman atau apa, dibawa ke rumah sakit ya dokter enggak, yang sehat aja, sehat-sehat aja bang gitu. Tapi dia juga si Ervan juga sampai ya ada rasa nyesel bang. Waduh, ini udah mulai ada efeknya gitu. Tapi kakaknya ya gitu, karena dia juga orang yang nggak mau kerjanya nggak mau disuruh orang bang. Jadi pokoknya usaha aja gitu. Ini gue yang punyanya nih gitu. Gue nggak mau disentak sama orang. Mau jadi bos dia. Kayak gitu bang. Mau bisnis lah. Gue nggak mau telat diomelin sama orang gitu gini atau apa. Itu emang dia tuh. Saya juga meninggal gini. Nah sama ada lagi bang di rumahnya dia. Mungkin ciri tandanya saksinya RT saya sama itulah warga situ. Jadi kalau tiang listrik, ke rumahnya dia ada tiang listrik bang. Tiang listriknya itu lampunya mati mulu bang. Itu di rumahnya dia? Iya, jadi rumahnya dia si Ervan kan ada tiang listrik yang buat jalanan bang, yang buat warga itu mati mulu, selalu mati. Lampu jalan ini? Lampu jalannya, ntar nggak tahu itu kabelnya, lampunya padahal itu barang normal dari PLN bang. Yang barangnya udah emang buat lampu jalan, pasti selalu mati mulu tuh. Apa mungkin ini, tapi emang dari kuncen sih juga juru kunci kali ya bang, kuncennya juga nanti jangan sampai ada yang begini kali, tempatnya yang harus rumahnya yang harus begini atau apa. Kebetulan rumahnya dia nusuk sate kan ada ituan itu juga bang, ada palang yang kaca buat jalan, terus sama PLN yang buat lampu jalan lah kayak gitu, itu selalu mati. Warga situ juga sebenarnya udah ngomong, saya juga kebetulan udah gini, udah apa, ditanyain, lu kan deket gak begini atau apa, itu kan kemarin meninggal juga kan istrinya katanya. Iya pak, tapi saya nggak ikut campur ya pak, saya bilang itu ini urusan orang lain pak, saya bilang gitu. Ya udah kan ini aja bilangin aja sampai berapa kali gitu bang, sampai lebih dari 7 kali. Tapi di depan rumah dia doang? Iya, depan rumah doang. Yang lain nyala? Yang lain nyala. Orang di tempat saya bang nyala. Orang kan saya kan rumah depannya tuh kalau setiap misalkan bapak-bapak nggak ini, saya suka nyalain lampu. Itu bener bang, saya nyalain lampu, di dia doang mati. Itu stop kontak satu, hidup semua. Iya, satu nyala semua. Iya. Dia doang mati? Dia doang mati itu. Ganjal. Datang PLN, kok ini mati mulu ya? Ini mati mulu tuh orang PLN gitu, terkegardu gitu. Saya sih diem aja. Sampai orang PLN bingung? Iya, sampai PLN. Tuh kalau PLN udah bulak, ini tahu dalam catatan ya bang, gitu sampai kegardu. Ada masalah apanya kali ini? Apa komponen apa gimana? Dia doang. Tapi warga juga udah mulai, wah, aku dia doang yang mati gitu. Tapi dia juga gini bang, kalau setiap pengajian nggak pernah datang. Dikasih nasi berkat, yang habis nasi ngaji, yang gini. Nggak mau. Gitu. Mau dikasih orang lain apa gitu? Iya gitu. Ini bilang buat lu aja, kan haknya dia. Lu mau datang mau enggak, kan tetangga suka ngasih bang, ini buat
ininya Ya buat makanannya. pantas-pantas lah ngasih tetangga. Iya, Dia gitu. nggak mau dia. Nggak mau bang. Dia nggak makan, taruh aja di itu. Ntar ada misalkan siapa datang, tuh makan tuh dari pengajian. Itu. dia Tapi saya nggak berpikiran seujon bang. Iya. Ya mungkin nggak suka. Iya mungkin nggak suka. Mungkin nggak suka ya sama gitu. lauknya apa gimana. Pikiran baik kalau pikiran kasar, oh jangan-jangan Tapi pantangannya iya, ini. tapi kali, juga gitu. dia nggak pernah kelihatan ke masjid. Enggak bang, Nggak pernah. nggak pernah, jauh. Pokoknya udah lepas dari Agama lah. iyalah, Ya, lepas gitu, dari Bang. agama. Pokoknya aduh yang mengenai ngaji sholat itu udah nggak mau sama sekali. udah enggak, udah sosial bang. Tapi kalau untuk keagamaan nggak mau. udah. Enggak dia gitu. Kalau misalnya ada orang meninggal tahlilan nggak? Enggak dia bang. Nah kalau istrinya pas meninggal itu tahlilan nggak? Ya makanya kemarin pas udah meninggal istrinya, seharusnya kan dia ngajiin bang, sama dia dibawa ke daerah istrinya. Oh. Jadi kita warga itu udah cukup tahu meninggal kan diumumin di masjid bang, diumumin gini atau dia pun sampai ke masjid aja nggak ke masjid bang. Oke, berarti dia nguburinnya di rumah istrinya sana, maksud kampung istrinya. Iya kemungkinan bang Nah kalau adanya, kalau adanya kan di rumah orang tua. Ini di rumah sendiri. di rumah sendiri bang. Kan dia masih punya adik yang cewek, yang diurus sama itunya. Tuh udah lo gue urus aja katanya gitu. Orang kan dia bilang, saya bilang dia udah sama adiknya ini nggak tahu malu apa gimana, udah nggak adik lah, jalan masing-masing katanya. Tuh rumah udah buat lu aja, rumah peninggalan orang tua gitu. Oh. Kata dia berarti gitu. dia di rumah Bang. sendiri, dia pas meninggal itu di rumah orang tuanya bisa dibilang si Betul. adiknya Bang. ini. Iya adiknya. Tapi ada pengajian nggak pas dia meninggal? Kalau yang di tempat adiknya ada. Ada, karena kan adik yang ceweknya itu Tapi dia datang nggak? Enggak datang. Kan tahlilan 7 hari bang. Iya, nggak datang atau dia. 4 bulan nggak datang dia. Buset, bener-bener ngejauh dia kalau masalah pengajian. Jauh, sampai nanya gini, bang, Gam lu kan dekat sama Ervan, kok dia nggak pernah ini, nggak mau lu nggak bujuk-bujuk. Saya udah bujuk-bujuk pak, masa saya harus seret dia kan nggak mungkin ya Bener-bener gitu. nggak mungkin. Kalau tahlilan kan kita ngaji, ntar ada makan, ada rokok apa gimana. Walaupun kita duduk aja singgah deh ya ngaji gitu, nggak datang dia. Waduh, Nggak aneh datang. juga ya berarti ya. Itu. Berarti ini dia tadi jualan apa usahanya bakso ya, rumah makan bakso ada campur Rumah lah. makan, bakso campur, ya, lah segala macam. benar. Pokoknya sobat tengah malam jangan sujon ya. Jangan main nebak-nebak aja, jangan tiba-tiba wah jangan-jangan si bakso ini nih ya. Jangan bang ya. Betul bang. Pokoknya jangan sujon lah. Kalau misalnya ada langganan bakso enak, terus dia sering makan situ ya silakan makan. Pokoknya jangan sampai sujon. Iya, Pokoknya cabangnya banyak tadi bang ya. Iya, cabangnya banyak. Kalau saya sebutin kan Ya nggak enak lah ya. nggak enak sama pasti orang kasih tahu lah. Iya, gitu. benar-benar. Jangan lah gitu. Nah semenjak dia pulang nih, itu sering ngelakuin ritual nggak bang di rumah dia sendiri? Waktu pas saya ke rumahnya bang, ini kan ada, dia kan nikah lagi bang. Iya. Si keduanya ada di kamarnya dia itu, kata istrinya nggak boleh masuk. Oke. Kecuali dia. Istrinya juga nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan pembantunya dia yang katanya hampir mau masuk, sama dia langsung dipecat. Buset. Keluar kamu katanya, pecat gini atau kan nggak etis bang. Iya. Makanya lalu gara-gara cuman kayak kelihatan doang, kayak pintu kebuka dikit karena dia lupa ngunci kali atau apa kan ya namanya juga bang asisten rumah tangga pembantu ya bang kan bersih-bersih harus tugasnya. bersih-bersih, Mau kamar mana dia kan nggak mungkin nggak dibilangin kali karena baru gitu asal main ngelihat. Nah dia keburu tahu mungkin kalau yang kayak gitu ngerasa kali bang kalau pusakanya maaf bundanya yang kayak gitu pengen disamperin orang gitu, itu langsung dipecat bang. Buset dah. Pembantunya langsung dipecat. Serem Padahal nggak baru mau ini loh, baru nggak cuma ngeliat Belum doang. masuk lah ya. Iya si mbaknya, makanya saya bilang kok sampai ini, terus saya bilang bang itu amarah udah kan lo tahu sendiri yang gini atau apa. Saya juga sudah izin lah gitu, tapi kok sampai begitu gitu, sampai bininya juga, aduh bang sekarang lu tuh ada bini yang baru yang kedua lah, lu nggak sampai ini lagi bang, udah pokoknya ya ngomongin balik lagi gitu bang. Urusan gua. Ya gua yang urusan nanggung gue semua. nih, urusan gua katanya udah lo pokoknya. Bahkan saya pun kalau mau apa ke tempatnya dia kemarin bahasanya hadiah lah, Dia. ambil aja gak katanya. Oke. Jadi kalau minta apa sama dia dikasih lu bang? Gitu. Tapi kan saya kan nggak ini bang. Ngeri. Iya Takut ngeri ya? sedap bang. Takut gitu. dia ditumbal ibaratnya. Iya, Tapi selain adik sama istrinya nih bang, ada nggak sih bang orang-orang yang ditumbalin sama dia? Entah itu karyawannya, entah itu tetangganya. Setahu lu nih bang. Kalau kemarin sih saya dengar karyawannya yang jaga rumah kan sakit. Ada yang sakit. Tapi sakit nggak jatuh. Kira saya jatuh
kepleset di dapur atau apa. Jadi, Tiba-tiba sakit. iya, tiba-tiba sakit yang udah ngikut dia yang lama. Waktu meninggal nggak? Katanya sih lagi sekarat katanya. Sekarang. Sekarat katanya gitu. Saya bilang itu kenapa sih? Saya ganti ya bang namanya. Taruhlah si Ari gitu. Iya. Itu kenapa si Ari gitu atau apa karyawan yang udah lamanya lah gitu. Ini ganti nama ya bang ya gitu. Ya itu bang nggak tahu nggak apa sakit. Terus yang cewek juga si Lena nggak salah deh. Itu si Lena juga sakit katanya. Itu dampaknya ya kok sampai ke situ-situ kok ngejalan. Jangan. Saya mikirnya baiknya emang sakit umum apa jangan-jangan dia nih saya bilang gini atau apa. Sujonnya mikirnya kayak gitu ya. Iya, cuman mah ya kita pikir positif aja ya mungkin sakit bener. Iya bener bang pikir positif aja saya mah. Cuman negatifnya saya pikirannya jangan-jangan dampak pesugihan itu ya. Iya bang. Kan kalau ngelamar kerja kan ada foto ya bang gitu. Itu saya mikir saya sih nggak berani nanya ke dia gitu biarin lah gitu. Ya. Iya. Tapi sampai sekarang dia belum pernah kesana lagi semenjak tadi 2022 ya. Belum bang. Belum pernah. Cuman kemarin udah pas tahun baru, habis tahun baru pas sebelum puasa kan ya bang. Kan waktu kemarin pas tahun baru itu berhubungan sama 2025 yang satu Muharram tuh bang, yang tahun baru Islam. Iya. Kan satu Suro juga. Iya. Dia udah nyimbulin ke saya sih bang. Oh minta antar. Iya tapi karena dia udah banyak pegawai, silakan aja bang. Saya bilang ke yang lain. Saya udah cukup bilang nggak bisa bang, udah gitu. Berarti kemungkinan dia kan 2022 terakhir lu nganterin itu bang ya? Iya 2022 betul. Kemungkinan 2023, 2024, 2025 itu orang lain yang nganter. Ya, kemungkinan bang. Iya, cuman lu nggak tahu aja. Nggak tahu aja bang gitu. Pasti ya dia mungkin kesana lagi. Iya gitu. kan mungkin pasti. Kan kalau begitu kan setahu gua agak dia perpanjang ya kayak misalnya harus datang lagi. Bisa harus jadi ya. bang. Iya, ibaratnya perpanjang kontrak. Iya. Kontrak pesugihannya perpanjang. Iya. Dan kemungkinan juga nih ya ini ibaratnya pikiran seujon ya bang ya. Di tahun-tahun sebelumnya dia pernah numbalin orang cuman lu nggak tahu nih bang. Iya benar bang, betul. Kemungkinan ya. Mungkin bukan keluarganya yang ditumbalin orang lain kemungkinan cuman ini seujon aja ya astagfirullahaladzim. Iya. Cuman kan ngeri juga ya bang kalau begitu bang. Tapi dia sebegitu baiknya sama lu bang, minta apa dikasih. Bahkan lu kalau ke restoran dia makan gratis bang. Iya, gitu. Jadi mungkin gini bang, karyawan pegawainya dikasih tahu nih. Saya pernah main nih ke, Gam nih cabang gua nih baru. Jadi pegawai kan ngeliat saya, ini temennya Pak Erpan nih. Itu kalau makan nggak usah bayar katanya gini. Tapi kan saya nggak mungkin buka kartu dia di. Iya benar. Pegawainya dia bang, gini. Wah, gue tahu nih kalau bos lu maju gara-gara apa. Ini kalau ini kan saya dicerita benar udah izin sama. Diceritain aja. Iya. Pokoknya gitu. Jangan sebut apa namanya brandnya ya. Iya bang. Kalau saya nyebutin ke pegawainya, tuh pegawainya gue takut lah di sini. Iya pasti takut. Jangan-jangan gue bahasa ditumbalin nih gue nih sama bos gue. Mungkin ada kali ya bang. Benar. Dan juga ini nama Erpan banyak ya bang ya. Jadi kalau ada karyawan tukang bakso yang nama bos Erpan jangan takut. Iya. Mungkin bukan Erpan yang ini. Erpan banyak juga. Nama bos Erpan punya pemilik bakso banyak. Duh kacau. Oke itu tadi cerita dari Bang Agam nih. Jadi ini temannya sendiri nih ngelakuin pesugihan dan Bang Agam nganter ya bang kesana ya bang ya. Nganter. Ini berdasarkan ya gak enak ya teman juga. Iya. Nah, teman nongkrong bang ya. Teman nongkrong. Teman udah lama juga segala macam. Dan juga di sini buat sobat tengah malam ya buat pelajaran aja bang ya. Iya. Karena begitu itu pasti ujung-ujungnya nyesel. Nih Ervan belum ini aja nih ya, belum dapat karmanya aja nih. Iya. Masih belum nyesel aja nih. Takutnya dia sendiri yang kena atau gimana. Benar. Kan dari beberapa cerita pesugihan itu yang gue tahu ya ujung-ujungnya si pelaku pesugihan ini yang diambil jadi tumbal. Iya. Pokoknya buat Ervan cepatnya tobat lah bang ya. Iya betul bang. Ya. Ada kata-kata nggak nih bang buat bang Ervan nih kalau nonton video ini? Kalau untuk teman saya Ervan ya. Balik lagi aja bro ke jalan yang benar sama untuk yang nonton ini ya ini kalau bisa sih ya kita mintanya sama yang Maha Kuasa aja lah. Benar Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan saya ya terakhir itu aja bang, serahkan pasrah diri kita ke
selagi masih ada Tuhan yang Benar. Maha Esa Maha Kuasa, serahin aja ke yang Benar. sama Tuhan. Intinya kan kita nggak perlu takut akan rezeki bang ya. Allah udah mencukupi semua. Intinya Iya. mah kita harus berusaha. Iya. Insya Allah bakalan dicukupin. Yang penting banyak-banyak bersyukur aja ya. Betul, Mau Bang. dikasih Benar. banyak, mau dikasih sedikit, intinya bersyukur. Benar bang, serahin aja ke Tuhan. Benar, Kita udah benar, berusaha. benar. Udah. Oke bang, terima kasih banget nih bang. Oke bang, siap. Udah mau share pengalaman yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu kata gue Putra pamit undur diri. Bang Agam juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.